Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Pada kali ini Mimin akan membahas cerita mengenai Tokyo Revengers, yang Mimin ambil dari cerita manganya. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, mending langsung skip saja video ini, karena video ini mengandung spoiler. Dan tanpa ada basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di episode ini terlihat bahwa Takemichi, Draken, Hinata dan Emma seperti sedang di sebuah pasar malam. Saat itu Draken dan Emma nampak berjalan mendahului mereka. Hinata pun memberikan semangat kepada Emma. Hinata heran mengapa Draken terlihat tidak peduli kepada Emma, padahal Emma terlihat sangat imut pada saat itu. Hinata pun berkata kepada Takemichi bahwa Emma adalah gadis yang suci, dan sepertinya Emma sangat menyukai Draken. Dan terkadang Emma bertindak secara gegabah. Hinata pun sudah mengetahui apa yang dilakukan Emma terhadap Takemichi pada saat mengunjungi rumah Draken, dan itu agak membuat Hinata kesal. Takemichi dan Hinata pun berjalan dan mencoba sebuah permainan yang ada di situ. Hinata mencoba menantang Takemichi untuk memenangkan permainan itu. Takemichi pun menerima tantangan dari Hinata. Percobaan pertama Takemichi gagal, tetapi Takemichi belum menyerah. Takemichi mencoba kembali untuk kedua kalinya. Tembakan Takemichi pun mengenai sasaran, tetapi mereka tidak jadi mendapatkan hadiah gemilangnya, karena sasaran Takemichi tersebut tidak terjatuh. Dengan kesal Takemichi dan Hinata meninggalkan permainan tersebut. Tiba-tiba turun hujan, Takemichi dan Hinata pun berlari mencari tempat untuk berteduh. Dan mereka pun berteduh di suatu tempat yang banyak pepohonan. Hujan pun tak kunjung reda, hanya Takemichi dan Hinata yang ada di sana. Pada saat itu Hinata terlihat seperti sedang kesakitan, dan Takemichi pun menyadarinya. Ada apa? Tanya Takemichi. Ternyata, kaki Hinata terluka sampai berdarah, dikarenakan getah atau sepatu kayu yang dipakai Hinata, tidak pas dengan ukuran kakinya. Dengan rasa khawatir, Takemichi pun menuntun Hinata untuk berdiri, tetapi, mereka malah kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Beruntungnya ada pohon yang menopang mereka. Takemichi pun menanyakan keadaan Hinata dan meminta maaf kepada Hinata karena gara-gara kehilangan keseimbangan tadi, membuat mereka malah berpelukan. Hinata pun memaafkan Takemichi, karena sejak tadi Takemichi sudah melakukan yang terbaik untuk dirinya. Hujan pun tak kunjung reda, jantung pun berdebar-debar. Takemichi merasa, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ciuman pertamanya. Takemichi pun mendekatkan wajahnya pada Hinata, namun saat akan melancarkan ciumannya, handphone Takemichi tiba-tiba berbunyi. Ternyata Yamagichi menelponnya. Sontak hal tersebut membuat Takemichi kesal, karena Yamagichi mengganggu momen terpenting dalam hidup Takemichi. Yamagichi pun bertanya kepada Takemichi apakah Maiki dan Draken sedang bersamamu sekarang. Takemichi pun menjawab bahwa hanya Draken saja yang sedang bersamanya, karena si Maiki tidak datang hari ini. Yamagichi berkata pada Takemichi agar berhati-hati, karena Yamagichi mendapatkan informasi kalau beberapa anggota Tuman yang berpihak pada Maiki sedang merencanakan sesuatu kepada Draken. Hal ini membuat Takemichi khawatir. Takemichi pun bergegas untuk mencari Draken dan menyuruh Hinata agar menunggunya di sini. Takemichi merasa kesal karena dia berpikir masalah sudah selesai. Dia tidak ingat bahwa hari ini masih tanggal 3 Agustus. Hari di mana Draken mati. Saat Takemichi berlari-lari mencari Draken, tak sengaja Takemichi melihat sekumpulan anggota Tuman. Lalu Takemichi mendekat dan memandang dari kejauhan. Takemichi pun terheran-heran, mengapa ada salah satu anggota Mobius di antara anggota Tuman. Salah satu anggota Mobius itu pun memberi sebuah pisau kepada salah satu anggota Tuman, dan Takemichi pun terkejut. Ternyata anggota Tuman tersebut adalah Kiyomasa, orang yang beberapa waktu lalu pernah bertarung dengannya, dan ternyata pisau tersebut digunakan Kiyomasa untuk membunuh Draken. Dan sayang sekali, cerita pada episode ini sudah berakhir. Semoga video ini dapat membantu rasa penasaran Anda terhadap alur cerita Tokyo Revengers. Sampai jumpa di lain waktu.
Sekian, dan terima kasih.